Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman-teman, ini tema kita yang diberikan dari Vera ke saya nih. Get connected, stay connected. Jadi, ya, memang doktrin reform begitu ya. Sekali Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada kita dan itu berlaku tetap ya. Dulu terhubung dengan Tuhan dan sekarang ya, selama-lamanya terhubung dengan Tuhan. Nah, yang pada bagian ini, tema ini kita ambil dari Yohanes pasal 15, 1 sampai ayat 8. 1 sampai 8 saja saya ambil. Kita akan sama-sama baca ya bagian firman Tuhan ini. Belum dinyalain. Kok nggak mau? Mari kita baca sama-sama. Saya dan teman-teman yang pria memulai ayat 1, berikut ayat 2 yang wanita sampai ayat 8. Oke? Mari kita sama-sama baca hitungan ketiga. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, kita boleh membaca firman Tuhan hari ini. Biarlah bukan hanya dibaca, tetapi kita boleh melakukan di kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang dikasih Tuhan, waktu Tuhan Yesus membicarakan pasal 15 Yohanes ini, khususnya perikop ini, ya, dalam kondisi dia sebentar lagi akan menuju salib. Dan tentu saat itu kondisi mereka, Tuhan Yesus dan murid-murid dalam kondisi yang galau, sedih. Maka Tuhan Yesus memberi pesan penting di dalam perikop yang kita baca ini sebelum dia meninggalkan murid-murid. Jadi ada pesan penting yaitu kemungkinan nih murid-murid nanti nggak setia, lupa dengan apa yang pesan yang diajarkan gurunya di kehidupan sehari-hari. Ketidaktaatan mereka mungkin karena iman mereka tergoncang karena gurunya akan disalibkan. Nah, kemungkinan lain juga akan mereka tidak terhubung, tidak terkoneksi lagi satu sama lain. Murid-murid ini berpencar. Ya, karena nggak ada lagi soko guru sang guru yang mempersatukan mereka, bisa aja mereka bubar seperti itu. Dan mungkin tekanan-tekanan dan himpitan, kekhawatiran tentang permusuhan dunia terhadap murid-murid. Maka pesan ini merasa sangat penting untuk Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid. Kita lihat Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ketika saya mempersiapkan ini, saya merenungkan tidak lazim kalau Tuhan itu memberikan perumpamaan dirinya yang agung mulia itu dalam bentuk tumbuh-tumbuhan. Artinya ada satu kerendahan hati Tuhan Yesus
mengambil dirinya, menjadikan perumpamaan sebagai pohon anggur. Ya. Nah, kalau kita lihat struktur pohon anggur, ini gambar mungkin nggak begitu jelas ya. Jadi ini ada terdiri dari pokoknya, pohonnya, kemudian ada ranting-ranting, ya. Ranting-ranting itu bercabang-cabang ke atas, dan ranting-ranting muda ini kalau kita perhatikan anggur, itu muda, masih muda ditekuk. Dan ini bisa menjalar kemana-mana, tinggal bagaimana pengusahanya. Dalam hal ini pengusahanya ya Bapa di surga, dikatakan di ayat 1. Ya. Jadi pohon anggur ini kalau di dalam perjanjian lama juga menjadi ikon bahwa bangsa pilihan orang Israel, seperti itu ya. Jadi kira-kira sekarang ini di Indonesia banyak sekali rupanya sudah numbuh dan berbuah anggur. Bahkan ada di Subang itu ya, kalau teman-teman suatu saat mau jalan-jalan ke sana lihat kebun anggur, dibuka tuh wisata di sana. Jadi di Indonesia ternyata sekarang sudah hebat, bisa berbagai jenis anggur bisa ditanam. Dan anggur ini bisa ditanam di pot, bisa berbuah. Ditanam di lahan yang besar juga bisa menghasilkan buah yang banyak. Jadi luar biasa Tuhan ambil pokok anggur ini tentang perumpamaan tentang dirinya. Ya. Pokok pohon yaitu Yesus Kristus ya tadi dikatakan. Kemudian dia mempamakan ranting-ranting itu adalah kita. Murid-murid ketika itu. Jadi di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengumpamakan ada 2 jenis pengikut ranting itu. Ada 2 macam. Satu ranting yang berbuah, satu tidak berbuah. Nah, kemudian pengusahanya ya Bapak. Bapak yang menjadi pengusahanya. Jadi pohon ini bisa tumbuh dan menghasilkan buah karena Bapa yang menjadi pengusahanya. Nah, kita lihat kalau pohon yang berbuah tadi ada 2 macam kan, pohon berbuah dan yang tidak berbuah. Kalau pohon yang berbuah bahkan dirawat, ya, di ranting-ranting yang mati dibuang, ya dirawat, sehingga pohon itu memberikan buahnya yang banyak dikatakan, yang dirawat dan memberikan hasil yang lebat pohonnya, buahnya. Sedangkan yang tidak berbuah itu akan kering, kemudian akan dicampakkan di dalam api. Ya, satu bagian firman Tuhan lain di dalam Matius, Tuhan Yesus bilang ya di dalam Matius 3 ayat 10 ayat 8 bahwa kapak sudah tersedia dan akan dipotong akarnya dan dicampakkan ke dalam api untuk pohon yang tidak berbuah. Ya, pohon yang tidak berbuah. Jadi pengikut-pengikutnya harus menjadi pohon anggur yang berbuah, bahkan berbuah lebat. Dalam Matius 3 ayat 8, berarti tadi itu Matius 3 ayat 10, saya lupa nih yang tadi ini. Kampak sudah tersedia ya. Kemudian di dalam Matius 3 ayat 8, hasilkanlah buah pertobatan. Tuhan Yesus menekankan bahwa setiap pengikutnya harus bisa menghasilkan buah pertobatan. Nanti kita lihat buah pertobatan apa ya. Nah, buah pertobatan itu juga menjadi ciri khas, identitas diri orang percaya. Ya, dalam Matius 7 ayat 20 ya. Mereka bisa dikenal dari buahnya. Ya. Jadi kita bisa lihat, kita bisa juga melihat ini saudara yang sesungguhnya apa tidak. Dan apakah kita sendiri merupakan pengikut Kristus yang bertumbuh, yang berbuah
buah tadi. Nah, kita bisa lihat dari buah kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian buah kebaikan, keadilan, kebenaran di dalam Efesus 5 ayat 9. Dalam hal ini Rasul Paulus mengatakan kepada mereka, ya, mereka harus memberikan buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Rasul Paulus bahkan mendoakan supaya mereka menghasilkan kebenaran di dalam hidup ini. Ya, seperti itu. Buah roh, Rasul Paulus juga sampaikan, kita tahu buah roh ada kasih, sukacita, damai sejahtera, apalagi? Penguasaan diri yang terakhir. Ada yang bisa menyebutkan berurut? Kebaikan, sukacita, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran, ya. Seperti itu. Inilah buah roh, buah yang dikerjakan oleh Tuhan untuk setiap pengikutnya yang setia. Buah roh yang kita boleh dapatkan itu bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan sendiri yang memberikan buah itu. Ketika kita setia, ya, akan ditambahkan karunia-karunia roh untuk melengkapi setiap orang percaya di dalam melayani, di dalam memberkati dan menjadi berkat bagi jemaat. Ya. Sehingga di dalam Filipi 1 ayat 11 dikatakan, semua yang diberikan kepada kita untuk memuliakan Tuhan kalau kita berbuah seperti itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, buah dari pertobatan tadi, ya, itu boleh kita dapatkan bahkan lebat itu kalau kita di dalam ayat 4 tadi yang kita baca. Kristus dalam kita dan kita di dalamnya. Berarti hidup dan berbuah banyak itu sangat tergantung kepada pokoknya. Ranting pohon tadi tidak akan mungkin bisa memberikan buah kalau dia tidak melekat pada pokok anggur tadi. Ya. Pokok anggur tadilah yang memberikan kehidupan dan memberi buah. Dalam hal ini Tuhan Yesus. Jadi hidup orang percaya, kita sebagai pengikut Kristus harus senantiasa di dalam Kristus. Ranting, kita sebagai ranting-ranting anggur itu harus menempel pada pokok anggur itu. Kalau tidak, maka kita tidak hidup. Kalau tidak hidup, maka tidak bisa menghasilkan buah. Nah, di dalam Kristus kita memiliki tanggung jawab. Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya supaya mereka memiliki tanggung jawab di dalam sebagai pelaku firman. Bersekutu satu sama lain di dalam persekutuan dengan Tuhan, memuji, muliakan Tuhan, dan saling mengasihi dan hidup kudus. Ini yang Tuhan Yesus tekankan, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Berarti kita menghidupi hidup kita ini dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menjadi pemimpin dan menuntun kehidupan kita hari lepas hari. Berikutnya, Bapa menginginkan umatnya berbuah. Ya, dikatakan Bapa sebagai pengusaha, dia menginginkan umatnya berbuah. Semua umat, ya, dikatakan semua umat harus berbuah dan itu diinginkan oleh Bapa di surga. Maka dikatakan setiap ranting yang berbuah akan dirawat, akan dipelihara oleh Bapa di surga. Tetap melekat pada Kristus sebagai pokok anggur itu. Dan Tuhan menuntun kita, memimpin kita untuk kita senantiasa fokus kepada Kristus yang menjadi sentral hidup kita.
Sebagai anak-anak terang, kita harus berbuah seperti tadi di dalam Efesus 5 ayat 9. Buah kebaikan, buah keadilan, dan buah di dalam kebenaran. Jadi anak-anak terang tidak lagi pada tabiat lama. Seperti ketika dia belum mengenal Tuhan dengan tabiat dosanya. Tetapi sekarang dia harus mengisi hidupnya dengan kebenaran. Kebenaran yang terlihat dari buah tadi. Seperti Rasul Paulus sampaikan juga di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi tidak ada sesuatu di luar kebenaran yang seharusnya yang kita lakukan di kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai ranting yang memberikan buah yang hidup di dalam Kristus. Jadi tidak lagi mungkin ada perseteruan, tidak lagi mungkin ada kebencian, tidak mungkin lagi ada iri hati. Karena semua itu adalah ketidakbenaran. Semua itu adalah habitat kita dulu. Ya, ketika kita orang berdosa. Tetapi sekarang kita sudah dalam Kristus. Kristus di dalam kita menerima anugerah keselamatan dari Bapa. Harusnya kita senantiasa membuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Ya, di dalam kebenaran ada kasih, ada sukacita, dan lain sebagainya. Ada penguasaan diri, ada kesabaran satu sama lain terhadap saudara seiman. Nah, itulah yang Bapa inginkan untuk semua orang percaya, semua anak-anaknya. Bapa merindukan itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, terhubung ayat 45 tadi dan 8, itu penting sekali. Maka Tuhan Yesus berulang di dalam pasal ini, bahkan 3 kali disebutkan, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Artinya kita hidup itu harus punya relasi kedekatan sama Tuhan. Tidak mungkin lagi kita menjadi orang Kristen yang bolong-bolong, doanya bolong-bolong, saat teduhnya. Tidak, itu selalu saya bilang hidup ini sudah menjadi satu paket. Kapan waktu kita ngomong sama Tuhan, Tuhan membuka telinga bagi kita. Kapan kita mendengarkan Tuhan bicara sama kita dan kita membuka telinga kita. Tidak hanya berdoa dan sebaliknya, tidak hanya membaca firman Tuhan. Tetapi relasi kedekatan itulah yang membuat kita benar-benar hidup yang berbuah lebat. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebagai tambahan dari perikop ini, Tuhan kasih kita bonus. Ketika kita tetap terhubung erat, kita dapatkan itu di ayat 7 ya. Ayat 4-7 ya. Kita dalam Kristus, Kristus dalam kita, maka kita menerima bonus. Doa kita dikabulkan. Kenapa? Karena kita tidak lagi meminta sesuatu seperti anak kecil. Meminta sesuatu yang kita tidak tahu. Karena hubungan kedekatan kita sama Kristus, kita meminta sesuatu yang selaras dengan apa yang Kristus ajarkan kepada kita. Sehingga memakai istilah almarhum sering katakan, dalam doa itu kita mengevaluasi diri. Apa yang kita minta itu kita coba renungkan. Kalau Tuhan belum jawab, kenapa? Oh, saya salah minta, tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Nah, itu kita akan dikoreksi terus. Ya, itu bagian bonus yang kita boleh dapatkan. Bahwa Tuhan akan mengabulkan
dan doa-doa kita, dan itu hasil sukacita yang kita boleh terima. Ya, kita menerima sukacita kasih kepada saudara seiman, juga kepada Tuhan, karena hidup kita yang selaras dengan pemahaman Yesus, tentulah hidup kita adalah hidup yang mengasihi dan mengasihi Tuhan dan sesama. Ini menjadi sukacita yang besar kita terima. Nggak harus kita tunggu ketika Tuhan panggil kita kembali ke surga. Tetapi sukacita surga itu yang adalah bagian Tuhan yang kita kenal tadi, itu kita jalani di kehidupan ketika kita di dunia ini. Itu sukacita yang besar. Itu bonus yang Tuhan berikan kepada kita, yang tentu tidak didapatkan oleh orang dunia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, terakhir bagian daripada aplikasi dan refleksi. Kalau kita bicara keterhubungan di dalam dunia kerja kita sekarang ini sebagai pekerja, maka teman-teman ingat, kita tidak terlepas hubungan satu sama lain, membangun relasi yang baik supaya network kita baik, menghasilkan maksimal, optimal pekerjaan kita. Itu penting untuk kita insafi. Kalau kita perhatikan juga pohon anggur yang tadi saya bilang mudah ditekuk, dia bisa menjalar kemana-mana. Itu juga menggambarkan diri kita sebagai ranting harusnya bisa kemana-mana masuk. Menjadi berkat bagi orang lain karena kita membawa buah. Kemanapun kita menjalar, kita menempatkan diri kita, kehadiran kita harusnya menjadi buah yang manis buat saudara seiman dan sesama kita. Mari kita pikirkan ini dan kita kembangkan kita sebagai ranting di dalam dunia kerja kita. Ya. Jadi selain hal itu, saya mencatat juga ada beberapa poin yang mungkin menjadi refleksi dan aplikasi. Satu pertanyaan buat kita siang hari ini, kita ranting macam apa? Apakah kita ranting model yang tidak berbuah? Ada dua macam kan tadi? Cuma ada dua macam. Berbuah atau tidak berbuah. Orang Kristen yang masih bertabiat dosa atau sudah berbuah. Dan buah itu akan semakin lebat. Karunia dari Roh Kudus kepada kita untuk melengkapi kita. Mengasihi saudara, seiman, mengasihi sesama, menjadi berkat bagi orang lain. Atau kita masih seperti orang yang belum mengenal Tuhan dengan tabiat dosa. Masih ada pikiran-pikiran kita tentang di luar kebenaran. Ya kalau di luar kebenaran cuma ada kejahatan, cuma ada dua pilihan dalam bentuk apapun, yaitu kalau di luar kebenaran, kejahatan. Berikutnya, orang Kristen bertanggung jawab sebagai Injil yang terbuka. Saya pikir kita tidak memperdebatkan ini lagi, karena menginjili bukan hanya tugas hamba Tuhan yang full time, pendeta, guru Injil, tetapi panggilan untuk setiap orang percaya. Tuhan bilang bersaksi, kita harus bersaksi. Ya, menjadi garam dan terang dunia. Dalam apa? Rasul Paulus menekankan kepada Timotius, jadilah kamu teladan dalam tutur kata, perilaku, kesetiaan, kesabaran, dan kekudusan hidup. Biarlah ini menjadi bagian yang kita terus kembangkan dalam hidup kita. Kita menyadari kita ada ranting yang melekat pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Harusnya kita menginsafi bahwa hidup kita tidak boleh lepas dari Tuhan. Kalau kita
meninggalkan Tuhan Yesus, tidak setia, tidak taat, maka kita tidak hidup, kita mati. Kalau mati, kita tidak mungkin akan menghasilkan buah. Dengan demikian, maka Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Kalau kita menjadi ranting yang melekat pada pokoknya dan dibersihkan oleh Bapa di surga, kita ditambah-tambahkan, kita berbuah lebat, menjadi berkat bagi orang, bersaksi buat orang lain, orang melihat kita memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita, memateraikan firman Tuhan di dalam loh hati kita dan melakukannya di kehidupan kita. Mari kita berdoa.